kalian perhatikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, sehingga pada kesempatan kali ini kita harus bisa menjelaskan dan melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat. Untuk poin bahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah penjumlahan, kemudian yang kedua pengurangan, perkalian, dan yang terakhir adalah pembagian. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama tentang penjumlahan. Apa itu penjumlahan? Akan kita bahas pada materi selanjutnya. Penjumlahan sering ditandai dengan tanda plus, adalah salah satu dari 4 operasi aritmatika dasar atau kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Penjumlahan merupakan penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang disebut dengan jumlah. Contoh, 2 ditambah 3 sama dengan 5, itu penjumlahan. Contoh yang kedua, 1100 ditambah 1120. Untuk bilangan kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai tempat, satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Sehingga untuk menjumlahkan dua bilangan ini harus disamakan dulu satuannya, puluhan, ratusan, dan ribuan. Harus kita sejajarkan baru kita lakukan operasi penjumlahan. Sehingga untuk mengerjakannya, satuan ditambah satuan, 0 tambah 0 hasilnya adalah 0. Kemudian kita jumlahkan puluhannya, 0 ditambah 2 hasilnya adalah 2. Kita jumlahkan ratusannya, 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Kemudian ribuannya kita jumlahkan, 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Sehingga 1100 ditambah 1120 hasilnya adalah 2220. Itu contoh yang kedua. Lanjut kita contoh yang ketiga, agar lebih memahami kembali materi tentang penjumlahan. Misalkan ada contoh soal 1235 ditambah 2145. Proses pengerjaannya sama seperti tadi, satuan tambah satuan, puluhan tambah puluhan, ratusan tambah ratusan, dan ribuan tambah ribuan. Kita jumlahkan satuannya dulu, 5 ditambah 5. Hasilnya adalah 10, maka nolnya kita taruh di bawah, satunya kita taruh di atas. Itu ya. Kemudian kita jumlahkan puluhannya, sehingga yang 1 tadi kita taruh di atas, kita jumlahkan menjadi 1 tambah 3 tambah 4, hasilnya adalah 8. Ratusannya kita jumlahkan juga, 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Ribuannya kita jumlahkan, 1 tambah 2 hasilnya adalah 3. Sehingga 1235 ditambah 2145 sama dengan 3380. Bagaimana? Mudah bukan cara pengerjaan operasi hitung penjumlahan? Bagi yang belum paham, kalian bisa mengulangi video ini dari awal. Bagi yang sudah paham, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengurangan. Baik, untuk pengurangan merupakan salah satu dari 4 operasi dasar aritmatika dan pada prinsipnya merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan. Operasi perkurangan dinyatakan dengan tanda minus atau garis vertikal dan garis horizontal yang saling bersilangan, itu simbolnya. Contohnya, 5 dikurang 3, hasilnya adalah 2. Ini contoh yang paling mudah. Kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Kita perhatikan misalkan bilangannya kita ribuan sama seperti penjumlahan tadi. 4125 dikurang 3025. Nah, untuk mengerjakan soal yang seperti ini, prosesnya hampir sama dengan penjumlahan. Seperti tadi, satuan dikurang dengan satuan, kemudian puluhannya dikurang dengan puluhan, ratusan dikurang ratusan, dan ribuan dikurang
ribuan. Makanya kita harus paham terlebih dahulu nilai tempatnya ya. Oke, kita kerjakan bagaimana cara pengerjaannya. 5 dikurang 5 hasilnya adalah 0. Kemudian puluhannya 2 dikurang 2 hasilnya adalah 0. Kemudian ratusannya kita kerjakan 1 dikurang 0 hasilnya adalah 1. Dan ribuannya kita kerjakan 4 dikurang 3 hasilnya adalah 1. Sehingga 4125 dikurang 3025 hasilnya adalah 1100. Itu cara pengerjaan operasi hitung pengurangan bersusun ke bawah. Ini tanpa meminjam ya, tanpa teknik meminjam. Bagaimana dengan contoh yang nomor 3 dengan menggunakan teknik meminjam? Kita perhatikan baik-baik. 2120 dikurang 1015. Sama seperti tadi ya proses pengerjaannya, satuan kita kurang satuan, puluhan kita kurangi puluhan, ratusan kita kurang ratusan, dan ribuan juga kita kurangi dengan ribuan. 0 dikurang 5 itu tidak bisa, karena 0 lebih kecil dari pengurangnya 5. Maka solusinya adalah meminjam kepada bilangan yang berada di sebelah kanannya. Di sini angka 2, kita pinjam ke angka 2 ya, menjadi 10. Dan angka 2 karena sudah dipinjam oleh angka di samping kirinya berubah menjadi 1. Ya, kita kurangkan dulu yang satuannya. 10 dikurang 5 hasilnya adalah 5. Kemudian yang tadi yang sudah dipinjam oleh angka 0 sisanya 1, 1 dikurang 1 hasilnya adalah 0. Kemudian 1 dikurang 0 hasilnya adalah 1. Dan 2 dikurang 1 hasilnya adalah 1. Sehingga 2120 dikurangi 1015 hasilnya adalah 1105. Itu proses atau teknik cara pengerjaan soal yang menggunakan operasi hitung pengurangan ya. Bagi yang belum paham, kalian ulangi lagi video ini sampai benar-benar paham. Bagi yang sudah paham, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu perkalian. Perkalian adalah operasi matematika penskalaan satu bilangan dengan bilangan yang lainnya. Sederhananya, perkalian itu merupakan penjumlahan berulang. Sebagai contoh misalkan 3 dikali 4 ya, 3 dikali 4 karena penjumlahan berulang 3 kali 4-nya, sehingga 4 ditambah 4 ditambah 4 karena 3 kali 4-nya. 3 kali 4 berarti ada 3 kali 4-nya. 4 ditambah 4 ditambah 4 sehingga 4 tambah 4 8 dan 8 tambah 4 hasilnya adalah 12. Sehingga 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Karena perkalian itu adalah penjumlahan berulang, itu konsepnya ya. 3 kali 4, 3 kali 4-nya 4 tambah 4 tambah 4 hasilnya adalah 12. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua dengan menggunakan teknik bersusun ke bawah. 112 dikali 23. Pengalinya adalah 23, yang dikalinya adalah 112. 112 dikali 23. Nah, untuk mengerjakan soal yang seperti ini, pengalinya yang 23, satuan dan puluhan. Satuannya adalah 3, puluhannya adalah 2. Nah, 3 ini dikalikan dengan satuan yang ada di atas, puluhan dengan yang ada di atas, dan ribuan ratusan yang ada di atas. Begitupun dengan puluhannya yang 2, 2 dikali 2, 2 dikali 1, dan 2 dikali 1 ya. Oke, cara pengerjaannya kita perhatikan baik-baik ya. 3 dikali 2, 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Kemudian selanjutnya 3 dikali 1, 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Selanjutnya 3 dikali 1 lagi hasilnya adalah 3. Nah, untuk bilangan yang kedua
pengali yang puluhan. 2 kali 2. Nah, penempatannya posisinya berada di puluhan yang paling bawah ya. Tidak sejajar dengan satuan tapi sejajar dengan puluhan. 2 kali 2 4. Kemudian 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Dan yang terakhir 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Kalau sudah seperti ini, kemudian hasil pengali tadi kita jumlahkan. 6 karena tidak ada yang sejajar, kita turunkan langsung 6. Kemudian 3 ditambah 4 7, 3 ditambah 2 5, dan 2 kita turunkan langsung. Jadi 2570. Sehingga 112 dikali 23 hasilnya adalah 2570. Nah, bagaimana, mudah kan? Untuk lebih memahami lagi, Bapak kasih contoh yang ketiga. Misalkan 125 dikali 25. Kalau yang tadi tanpa teknik menyimpan, sekarang ada teknik menyimpannya. Contoh, misalkan di sini ya, 5 dikali 5. Harusnya kan 25. Tapi 25 tidak langsung kita tulis di bawah 25. Tapi yang kita tulis adalah angka 5 di bawah. Kemudian angka 2-nya kita taruh di atas sebagai puluhan. Ya, itu ada teknik menyimpan. Kalau yang contoh 2 tadi tidak ya, tidak ada. Nah, contoh 3, 5 kali 5, 25, 5-nya taruh di bawah, 2-nya taruh di atas. Kemudian 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Nah, 10 kita jumlahkan dengan yang kita simpan tadi, itu 2. 10 tambah 2 adalah 12. Nah, 12 sama seperti tadi, 2-nya kita taruh di bawah, 1-nya kita taruh di atas. Kemudian kita kalikan bilangan yang lainnya. 5 dikali 1. 5 kali 1 adalah 5. Kita jumlahkan dengan angka yang tadi kita simpan, 1. 5 kali 1 5 tambah 1 6. Kita taruh di bawah. Nah, kemudian bilangan pengali yang satu lagi, 2 dikali 5. Sama ya, seperti ini, 2 kali 5 hasilnya 10. 0 kita taruh di bawah, penempatannya di bawah sepuluhan, 1-nya kita taruh di atas. Kemudian 2 kali 2 hasilnya adalah 4. 4 ditambah 1 hasilnya 5. Karena 1 yang tadi kita taruh di atas ya. Kemudian yang terakhir 2 kali 1 adalah 2. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita jumlahkan. 5 karena tidak ada yang sejajar, kita turunkan langsung ke bawah. 2 ditambah 0, 2, 6 ditambah 5, 11, 1 kita taruh di bawah, 1-nya lagi taruh di atas untuk dijumlahkan dengan angka 2. 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Sehingga 125 dikali 25 hasilnya adalah 3125. Nah, itu teknik atau cara mengerjakan soal tentang operasi hitung perkalian. Bagaimana? Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa mengulangi lagi video ini sampai benar-benar paham. Bagi yang sudah paham, kita lanjut ke materi yang terakhir. Materi yang keempat adalah pembagian. Pembagian adalah operasi aritmatika dasar, sama seperti tadi ya, karena yang dasar pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Kalau perkalian tadi penjumlahan berulang, sederhananya pembagian merupakan pengurangan berulang. Contohnya, 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 itu sama dengan pengurangan berulang. 6 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sampai 6-nya habis, diambil dengan 2. Caranya untuk mengetahui 6 dibagi 2 itu berapa kali 2-nya yang sampai mengurangi habis angka 6. Sehingga 2-nya ada 3 kali. Sehingga 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Karena 3 kali pengurangan 2 itu hasilnya jadi 0. Sehingga 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3.
Contoh lain misalkan, ada cara bersusun 124 dibagi 4. Nah, untuk mengerjakan contoh soal yang seperti ini, kita kerjakan yang paling depan terlebih dahulu. Karena 1 dibagi 4 nggak bisa, makanya 12 dulu kita bagi dengan 4. 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Karena 3 dikali 4 adalah 12. Kemudian kita kurangkan, 12 dikurang 12 hasilnya 0. Sehingga yang belum kita bagi adalah angka 4, kita turunkan ke bawah. 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1. Karena 1 kali 4 adalah 4. 4 dikurang 4 hasilnya 0. Habis ya. Sehingga 124 dibagi 4 hasilnya adalah 31. Bagaimana? Sudah kalian pahami dengan baik? Jika belum, kita lanjut ke contoh yang ketiga supaya lebih paham lagi. Misalkan ada contoh lagi 225 dibagi 5. Ya, angka awal dulu yang kita bagi ya, 22 dibagi 5. Angka berapa yang mendekati 22 dibagi 5 atau 5 kali berapa mendekati angka 20? Jawabannya adalah 4, karena 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Kemudian kita kurangkan, 22 dikurang 20 hasilnya adalah 2. Satu angka yang belum kita bagi kita turunkan ke bawah, 5 jadi 25. Kemudian kita bagi dengan pembagi 5. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Karena 5 kali 5 adalah 25. Kita kurangkan hasilnya 0. Habis ya, sehingga 225 dibagi 5 hasilnya adalah 45. Itu materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. 4 keterampilan dasar yang harus kalian kuasai dengan baik. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bagaimana jika sudah paham, kalian bisa mengerjakan tugas yang akan Bapak berikan setelah ini. Bagi yang belum paham, silahkan ulangi kembali dari awal video ini sampai kalian benar-benar paham. Jika sudah paham, kita lanjut ke tugas. Tugas yang harus kalian kerjakan di sini ada 10 soal. Kerjakan di buku tulis, kemudian kerjakan dengan cara yang sudah kita jelaskan tadi. Ini soalnya, silahkan kalian kerjakan. Waktunya 30 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat penjelasan yang Bapak berikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.